I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aini. Prodi saya S1 Gizi, NIM saya 012022030025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu dengan judul fungsi mikromolekul dalam tubuh manusia. Yaitu ada 2, vitamin dan mineral. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membedakan istilah makromolekul dengan mikromolekul beserta contohnya. Yang kedua yaitu ada mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat jenis-jenis vitamin serta perannya bagi tubuh. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran ini yaitu yang terakhir ada mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat jenis-jenis mineral serta perannya dalam tubuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu ada definisi mikromolekul. Apa sih mikromolekul itu? Nah, di sini yaitu mikromolekul dapat didefinisikan sebagai segala bentuk molekul yang berukuran relatif kecil yang dapat digunakan bersama untuk membentuk makromolekul. Jadi, mikromolekul di sini merupakan sebagian kecil yang membentuk makromolekul. Kemudian ada mikromolekul. Apa sih mikromolekul itu sendiri? Mikromolekul itu berfungsi sebagai pengatur berbagai proses metabolik tubuh untuk menunjang fungsi kehidupan. Jadi mikromolekul sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai fungsi kehidupan, untuk menunjang fungsi kehidupan. Yang ketiga, mikromolekul juga dapat diartikan sebagai segala bentuk nutrien yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan makromolekul memiliki ukuran yang relatif lebih besar dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih banyak daripada mikromolekul. Oke, dalam bab ini kita akan mempelajari terkait 2 mikromolekul yaitu ada vitamin dan mineral. Ya, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang dibutuhkan manusia dalam tubuhnya dalam jumlah yang kecil. Sebagian besar vitamin diperlukan tubuh harus disuplai dari makanan karena tubuh sendiri tidak menghasilkan vitamin, sehingga harus disuplai dari makanan. Tubuh bisa menghasilkan vitamin walaupun dalam kadar yang sangat sedikit. Setiap organisme pasti memiliki kebutuhan vitamin yang berbeda. Seperti misalnya anjing dengan manusia. Manusia sendiri membutuhkan vitamin C. Harus membutuhkan vitamin C atau mendapatkan pasokan vitamin C dari makanan. Sedangkan anjing sendiri, dia tubuhnya bisa menghasilkan vitamin C sendiri. Kemudian seperti halnya vitamin, masing-masing vitamin memiliki peran dan fungsinya masing-masing di dalam tubuh. Terdapat 13 jenis vitamin yang sangat esensial atau sangat dibutuhkan bagi tubuh, yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang larut dalam lemak. Sedangkan ada vitamin C dan vitamin B yang larut dalam air.
Vitamin B sendiri ada 8 macam. Vitamin B itu ada 8 macam, yaitu yang pertama ada tiamin, riboflavin, niacin, asam pantoteat, biotin, piridiksin, kobalamin, dan samfolat. Dan ada juga vitamin C yang larut dalam air. Secara umum, vitamin bertindak sebagai koenzim dari enzim-enzim yang berperan dalam berbagai jalur. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa macam vitamin, yaitu yang pertama ada vitamin A atau disebut dengan retinol. Nah, apa aja sih sumber makanan yang mengandung vitamin A? Sumber makanan yang mengandung vitamin A yaitu ada sayuran hijau, ada wortel, tomat, hati, minyak ikan, susu, dan juga ada telur. Apa aja sih jika kekurangan vitamin A atau gejala defisiensi, yaitu ada bercak pada mata, terus kulit dan rambut menjadi kering, infertilisasi, dan ada juga penurunan sekresi hormon tiroksin. Kemudian, jika apa sih gejalanya jika kita kelebihan vitamin A? Pastinya jika ada kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu kelebihan dari jika gejala kelebihan vitamin A yaitu yang pertama ada penglihatan akan menjadi kabur, nyeri tulang, pusing, mual, hipertensivitas terhadap cahaya. Vitamin A terdapat dua jenis vitamin A, yaitu yang pertama ada vitamin A preformates atau dalam bentuk retinil ester ditemukan dalam daging, unggas, ikan, dan produk susu. Yang kedua ada provitamin A, ditemukan dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk nabati lainnya. Berdasarkan keadaan oksidasinya, vitamin A itu dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada retinol, merupakan precursor langsung untuk 2 metabolit aktif yang penting. Yang kedua ada retinal atau memainkan penting dalam penglihatan. Yang ketiga, asam retinoat, yaitu berfungsi sebagai pembawa pesan intraseluler yang mempengaruhi transkripsi sejumlah gen. Vitamin A di sini berperan penting dalam pigmen mata atau di sini sangat penting bagi mata. Karakteristik fungsi vitamin A. Vitamin A memainkan peran yang sangat beragam dalam fisiologi tubuh manusia, mulai dari penyusunannya ke dalam pigmen mata hingga mengendalikan ekspresi sejumlah gen penting. Karakteristik fungsi vitamin A yang pertama itu ada penglihatan. Penglihatan di sini yaitu jika jumlah vitamin A tidak mencukupi, maka penglihatan akan terganggu. Yang kedua yaitu ada resistensi terhadap penyakit menular. Hampir setiap penyakit menular yang dikaji, kekurangan vitamin A terbukti meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan penyakit. Yang ketiga, ada integritas sel epitel. Banyak sel epitel membentuk vitamin A untuk diferensiasi dan pemeliharaan yang tepat. Keempat, ada untuk pembentukan tulang. Pembentukan tulang, semua sel-sel yang ada di tubuh atau sel-sel yang ada di tulang, dia itu bergantung pada ketersediaan vitamin A. Jadi vitamin A sangat penting sekali bagi tubuh. Yang kelima ada reproduksi.
reproduksi sini diperlukan oleh wanita dan laki-laki. Jika laki-laki, dia vitamin A berfungsi untuk memproduksi sperma, sedangkan bagi wanita, vitamin A berfungsi untuk menjaga siklus reproduksi normal pada wanita. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada vitamin D atau kalsitriol. Yang sering kita ketahui bahwa biasanya vitamin D itu dihasilkan dari sinar matahari. Apa sih vitamin D itu? Vitamin D merupakan hormon steroid yang perannya sangat penting bagi tubuh dalam mengatur kadar kalsium dan fosfor, serta dapat memineralisasikan tulang. Kemudian kan kita ketahui sendiri sumber vitamin D itu dari sinar matahari, tetapi juga ada kok sumber vitamin D yang dihasilkan dari makanan. Apa aja sih? Yaitu sumber makanannya yaitu yang pertama ada minyak ikan, yang kedua ada daging mentah, yang ketiga ada hati, keempat ada putih telur, kemudian ada makanan yang tersertifikasi dia mengandung vitamin D seperti misalnya vitamin khusus vitamin D kayak gitu. Terus apa aja sih gejala defisiensi jika kekurangan vitamin D? Yaitu yang pertama ada riketsia dan ada osteomalacia. Kemudian, jika kita kelebihan vitamin D, akan terjadi gejala seperti hiperkalsemia. Ya. Kemudian, agar dapat berfungsi dengan optimal, vitamin D itu harus dimetabolisme di dalam tubuh menjadi bentuk hormonal aktif. Metabolisme yang terjadi dalam tubuh tersebut yaitu terjadi pada hati dan pada ginjal. Kemudian ada fungsi vitamin D. Apa aja sih fungsi vitamin D bagi tubuh? Yaitu yang pertama ada memfasilitasi penyerapan kalsium, di usus, ada juga menginisiasi penyerapan ion fosfat dan magnesium. Yang kedua ada merangsang ekspresi sejumlah protein. Ketiga mengatur transkripsi matrik tulang. Keempat ada merangsang diferensiasi sel-sel osteoklas. Yang kelima ada memiliki peran esensial dalam pertumbuhan dan diferensiasi banyak jenis sel. Dan yang terakhir berperan dalam homeostasis mineral dan fungsi tulang. Jenis vitamin yang ketiga yaitu ada vitamin E atau disebut dengan tocopherol. Kita dapat lihat di sini bahwasanya vitamin E ini itu memerankan peran yang sangat penting juga seperti vitamin-vitamin yang lainnya, yaitu vitamin ini dapat mencegah kerusakan oksidatif pada membran berlipid dengan mengikat radikal bebas. Nah, peran utama vitamin E di sini adalah sebagai antioksidan. Kemudian radikal bebas itu kan dihasilkan oleh berbagai proses oksidasi di dalam sel dan memiliki kemampuan untuk merusak membran sel, protein dan asam nukleat. Dengan demikian, vitamin E di sini berperan penting untuk mencegah kerusakan oksidatif karena kelarutannya dalam lemak juga berfungsi dalam melindungi membran sel. Ya. Apa aja sih sumber makanan vitamin E? Sumber makanan yang ada di vitamin E itu seperti ada minyak sayur, ada mentega, ada daging mentah, ada juga ikan. Kemudian gejala defisiensinya yaitu ada
infertilisasi, ada gangguan kontraksi otot, terus kemudian ada degenerasi sistem saraf pusat dan sistem saraf pusat dan tepi, kemudian ada kerusakan eritrosit. Gejala kelebihan vitamin E di sini yaitu ada pendarahan, ada kemudian lemahnya otot, fatigue, mual, dan diare. Jenis vitamin yang selanjutnya yaitu ada vitamin K atau biasa disebut dengan phytonadione. Ya, vitamin K di sini vitamin K merupakan salah satu lipoprotein utama dalam sintesis beberapa protein yang memediasi proses koagulasi dan antikoagulasi. Adapun di sini sumber makanan yang mengandung vitamin K yaitu ada berupa sayuran hijau, ada kacang-kacangan, daging ayam, ada alpukat, dan juga ada keju. Gejala defisiensi vitamin K di sini yaitu ada perdarahan. Biasanya jika orang kekurangan vitamin K, dia akan cenderung jika terjadi luka atau perdarahan, dia itu akan mengeluarkan sangat banyak darah. Biasanya dia itu kekurangan vitamin K. Yang kedua yaitu ada kerusakan otot secara permanen. Itu biasanya terjadi pada bayi yang kekurangan vitamin K. Kemudian ada juga penurunan massa tulang. Bisa dilihat di sini juga ada juga gejala kelebihan vitamin K, yaitu biasanya kelebihan vitamin K itu jarang sekali terjadi. Jikapun ada, defisiensi itu pada bayi yang dapat menyebabkan gejala anemia, hemolik, dan hiperbilirubinemia. Ya. Vitamin K ini vitamin K di sini berfungsi sebagai koenzim utama, enzim karboksilase yang mengkatalis karboksilasi residu asam glutamat pada protein yang bergantung pada vitamin K. Tanpa vitamin K, karboksilasi tidak terjadi dan protein yang disintesis ini tidak akan aktif. Selanjutnya yaitu jenis vitamin yang larut dalam air yaitu ada vitamin B. Vitamin B itu terdiri dari 8 kelompok vitamin yang larut dalam air yang melakukan peran penting yang saling berkaitan erat dalam fungsi seluler, yaitu bertindak sebagai koenzim dalam beragam reaksi enzimatik, katabolik, dan anabolik. Vitamin B berperan pada aspek fungsi otak, termasuk produksi energi, sintesis, atau perbaikan DNA dan RNA. Dan dia juga dapat metilasi genomik dan non-genomik, dan juga sintesis berbagai neurokimia dan molekul pensinyalan. Sumber vitamin B itu sebagian besar berasal dari tumbuhan, namun juga terdapat juga dalam berbagai daging, susu, dan juga telur. Nah, tadi kan kita ada vitamin B itu ada 8 kelompok. Apa aja sih 8 kelompok vitamin B tersebut? Yaitu yang pertama ada vitamin B1 atau biasa disebut dengan tiamin. Yang kedua ada B2 atau riboflavin. Yang ketiga ada B3 atau niacin. Yang keempat ada B5 atau asam pantotenat.
Kemudian yang kelima itu ada B6 atau disebut dengan piridoksin. Yang keenam yaitu ada B7 yang disebut dengan biotin. Yang ketujuh ada B9 yang biasa disebut dengan folat. Yang ke-8 ada B12 atau yang biasa disebut dengan kobolamin. Jenis vitamin yang selanjutnya yaitu ada vitamin yang larut dalam air, yaitu yang pertama ada vitamin C atau nama lainnya yaitu asam ascorbat. Vitamin C itu jika kadar vitaminnya itu terlalu banyak, dia akan dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Walaupun di sini vitamin C dapat dikeluarkan oleh tubuh jika uh, adanya berlebihan, tetapi di sini kita tidak disarankan untuk terlalu banyak ada vitamin C. Oke, di sini ada peran apa saja sih peran vitamin C bagi tubuh kita? Yaitu yang pertama ada untuk biosintesis kolagen L-kartinin dan neurotransmitter tertentu. Yang kedua yaitu ada terlibat dalam metabolisme protein. Ketiga yaitu ada meregenerasi antioksidan lain di dalam tubuh sehingga dia dapat membantu mencegah atau menunda perkembangan kanker tertentu atau penyakit dan juga dapat mencegah penyakit kardiovaskular. Kemudian ada dia memiliki juga berperan sebagai sistem imun tubuh dan meningkatkan penyerapan zat besi. Penyerapan zat besi. Kemudian apa aja sih sumber makanan sumber makanan yang mengandung vitamin C? Yaitu ada buah sitrus, sayuran hijau, ada juga kentang, stroberi, tomat, ada juga paprika hijau. Biasanya kita sering mengenal sumber vitamin C itu seperti jeruk ataupun jambu biji. Vitamin C yang paling tinggi itu biasanya terdapat pada jambu biji. Ya. Kemudian apa sih gejala jika terjadi defisiensi vitamin C atau kekurangan vitamin C, yaitu akan terjadi skorbut, gigi dan gusi berdarah, lemahnya otot, cepat lelah, mudah tersinggung, gangguan pertumbuhan tulang, dan juga dapat terjadi anemia. Gejala kelebihan vitamin C yaitu ada diare, mual, nyeri, dan nyeri punggung. Ya, selanjutnya kita akan bahas mineral. Kan tadi kita sudah bahas vitamin, sekarang kita di sini akan membahas mineral. Ya, mineral itu secara struktural, mineral termasuk dalam senyawa anorganik karena tidak memiliki rangka karbon. Dalam tubuh, mineral bertindak sebagai kofaktor yang memainkan banyak peran fungsional dalam sel manusia. Mineral digunakan oleh tubuh untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, pergerakan, produksi energi, serta dalam pemanfaatan dan pemeliharaan homeostasis internal. Berdasarkan penggunaan bagi tubuh, mineral itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada makromolekul. Makromolekul itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar atau yang lebih banyak. Yang kedua ada mikromolekul. Mikromolekul adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu ada mineral ultrastage yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang paling sedikit. Adapun beberapa jenis makromolekul, makromineral, yaitu ada kalsium, ada fosfor, ada magnesium, ada sodium,
potasium, klorin, dan juga ada sulfur. Sedangkan jenis mikromolekul yaitu ada kromium, tembaga, fluor, iodin, besi, mangan, molybdenum, selenium, dan juga ada zinc. Yang terakhir yaitu beberapa jenis mineral ultra-trash, yaitu ada arsenik, boron, nikel, silikon, dan juga ada vanadium. Oke, yaitu kita masuk pada rangkuman perbedaan dari makromolekul dan mikromolekul. Makromolekul itu adalah segala bentuk senyawa kimia yang berukuran relatif besar dan memiliki susunan yang lebih kompleks. Sedangkan mikromolekul dia adalah senyawa yang ukurannya relatif kecil dan strukturnya itu lebih sederhana daripada makromolekul. Vitamin kedua yaitu vitamin. Vitamin itu termasuk dalam mikromolekul yang merupakan senyawa organik dan dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Ketiga yaitu vitamin digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu vitamin yang larut air dan ada vitamin yang larut lemak. Yaitu vitamin yang larut air yaitu ada vitamin C dan vitamin B. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, dan vitamin E, dan juga vitamin K. Keempat, jika ketidakseimbangan jumlah atau asupan vitamin di dalam tubuh itu akan memberikan berbagai masalah atau gangguan pada metabolisme tubuh. Kelima, mineral merupakan mikromolekul yang sifatnya anorganik. Terdapat 3 bentuk mineral berdasarkan kebutuhannya, yaitu ada makromineral, ada mikromineral, dan juga ada mineral ultra-trace. Kemudian mikromineral itu memainkan peran yang penting dalam metabolisme. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new